Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setianti Nugraheni, CGP Rekognisi Angkatan 10 dari Kota Madiun. Kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Untuk kali ini saya berperan sebagai supervisor, kemudian Pak Dasyanto sebagai coach, dan Bu Maya Kristina sebagai coachee. Baik, untuk saat ini kita mulai dengan percakapan pra-observasi. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak Dasyanto? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Ibu. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya baik juga, Pak. Bagaimana perasaannya Pak Dasyanto hari ini? Hari ini tuh Bu, saya kok tegang gitu ya. Dak-dikduk itu loh Bu, nggak tahu kenapa ini. Kenapa nggih, Pak? Gini Pak, mungkin Pak Dasyanto coba ambil nafas dulu Pak Das dari hidung, ya, tahan sebentar, lalu keluarkan dari mulut dengan perlahan. Diulangi satu kali lagi Pak, ambil nafas dari hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan dari mulut dengan perlahan. Bagaimana sekarang perasaannya Pak? Apakah masih dak-dikduk? Sudah agak lebih tenang sih Bu daripada waktu pertama tadi begitu Bu. Alhamdulillah. Pak Das, untuk hari ini Bapak akan melakukan coaching pada rekan Bapak, nggih? Iya, betul Ibu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan sebelum Pak Dasyanto melakukan coaching pada rekan Bapak. Apa yang sudah Bapak persiapkan untuk melakukan coaching, Pak Das? Karena ini praktek coaching alur tirta ya Bu ya, jadi saya sudah menyiapkan seperti apa sih alur tirta itu, dan nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, terus ada proses yang kreatif, juga kita akan coba memaksimalkan potensi si coaching. Begitu Ibu. Bagus itu Pak Das. Jadi coaching kali ini coach dan coachee nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Bapak ketahui Pak Das. Kemudian Bapak juga sudah menyiapkan pertanyaan sesuai dengan alur tirta dengan rasa. Jangan lupa nanti pada kompetensi coaching bagaimana coachee tersebut merespon, kemudian menanggapi pertanyaan dari coach, seperti itu. Nah, untuk coaching kali ini, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Pak Das? Sejauh ini ya Bu, setelah saya praktek coaching dengan beberapa teman itu, kayaknya dalam mengajukan pertanyaan berbobot, setelah mendengarkan aktif itu masih ada masalah. Begitu juga dengan kesadaran penuh. Maka pada kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, dan kesadaran penuh itu Ibu. Jadi ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan ya Pak? Yaitu tadi pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif, dan memiliki kesadaran penuh. Nah, kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Pak Das? Dari 3
itu sepertinya yang paling urgent dan ingin saya kembangkan adalah yang pertanyaan berbobot, Ibu. Ramadan. Begitu, kemudian kesadaran penuh. Itu. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan kali ini, Pak Das? Soalnya gini, Bu ya, pertanyaan berbobot itu kan penting banget saat kita praktek coaching. Karena di situ untuk membantu rekan saya untuk maksimalkan potensi dan kompetensi yang dimiliki. Sehingga dapat memandu menemukan jawaban si coach sendiri, begitu Ibu. Ya, baik. Luar biasa sekali Pak Das. Terus harapan dan ketercapaian yang Bapak inginkan itu dalam proses coaching kali ini apa Pak Das? Ya, melalui pertanyaan berbobot yang saya ajukan itu, si coach nanti bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi termasuk solusinya sih Bu dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Baik Pak Das, tujuan Pak Dasyanto itu luar biasa. Tetap semangat, semoga yang Bapak harapkan dapat tercapai untuk praobservasi yang sudah kita laksanakan hari ini Pak. Sekarang Bapak silakan melakukan coaching bersama rekan Bapak. Untuk rekan Bapak tadi dengan siapa Pak nanti coachingnya? Dengan Bu Maya Ibu. Oh gitu. Silakan Pak Dasyanto melakukan coaching dengan Bu Maya. Nanti kita ketemu lagi setelah Pak Dasyanto melakukan coaching dengan Bu Maya. Gitu ya Pak Das? Siap Ibu. Terima kasih Bu. Semangat Pak Dasyanto. Siap. Assalamualaikum Pak Dasyanto. Waalaikumsalam. Ya Bu Maya. Kita kemarin sudah sempat janjian ya Bu Maya. Ada apa Bu? Apakah ada yang bisa saya bantu begitu Ibu? Iya Pak, saya pengen curhat Pak. Curhat apa sih Bu? Terus apa yang Ibu rasakan hari ini? Ya kalau sekarang alhamdulillah tenang Pak. Tapi ada kegalauan yang saya rasakan. Oke. Alhamdulillah. Ibu coba dalam posisi tenang dulu ya Bu ya. Silakan duduk yang nyaman dan sebagainya. Sudah Ibu? Sudah posisi nyaman untuk duduknya? Sudah Pak. Tadi Ibu sempat mengungkapkan bahwa Ibu sedang galau. Nah, boleh diceritakan Ibu, kenapa kok bisa sampai galau begitu? Iya Pak, begini. Saya itu kan akan melakukan pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi di kelas. Saya ingin mendapatkan pencerahan dan penguatan agar saya tidak ragu dan galau dalam menerapkan pendekatan berdiferensiasi tersebut. Oh, oke. Berarti Ibu itu ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi begitu ya Bu ya? Ya, iya Pak. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi Bu, dari proses diskusi kali ini, apa yang hendak Ibu inginkan begitu Ibu? Iya, saya ingin mendapatkan gambaran pada pembelajaran dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi proses di SMA kelas 10. Baik. Fokusnya di pembelajaran berdiferensi proses ya Bu ya? Iya Pak. Kemudian ada di kelas 10. Benar seperti itu Ibu? Iya benar Pak. Oke. Nah sekarang situasi pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang telah Ibu lakukan selama ini? Ya, jadi selama ini yang pernah saya lakukan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi produk, yaitu murid membuat sesuatu karya. Kali ini saya ingin mencoba diferensiasi proses. Jadi selain itu saya juga telah melakukan asesmen diagnosis untuk mengelompokkan murid dalam 3 gaya belajar, yaitu kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik, dan menanyakan kepada murid kesukaan atau minat mereka. Baik. Berarti Ibu sudah
berhasil pemetaan kebutuhan belajar murid begitu ya Bu ya. Salah Iya. satunya adalah gaya belajar. Nah, sekarang Ibu dari ketiga kelompok yang telah Ibu buat itu mana yang paling dominan? Rata-rata dari ketiga kelompok gaya belajar itu hampir sama banyaknya, Pak. Jadi dalam satu kelas itu ibaratnya perbandingan gitu seperti 1:1 gitu, sama. Jadi dari ketiga karakter itu masing-masing sama gitu ya Bu ya? Iya. Kiranya pilihan apa yang Ibu miliki sebagai rencana agar gaya belajar dan minat siswa tersebut dapat terpenuhi, Bu? Iya. Terus apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi proses itu bisa terwujud? Ya, saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan minat mereka dan pilihan yang saya miliki. Mungkin saya juga akan merencanakan proses pembelajaran dengan media audiovisual dan LKPD, seperti kelompok gaya belajar visual. Saya akan menyampaikan materi melalui gambar, kemudian untuk kelompok audio, saya akan menampilkan suara, dan kelompok kinestetik, saya akan membuat lembar kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang ditentukan. Oh, baik-baik. Luar biasa nih ya perencanaannya Ibu yang sudah dibuat. Terus Ibu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan dari rencana tersebut agar pembelajaran dapat dilakukan dengan maksimal? Ya, agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara maksimal, yang akan saya lakukan yaitu saya akan mengevaluasi pembelajaran diferensiasi yang telah dilaksanakan dan mengajak rekan sejawat untuk memantau saat saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Saya juga akan melakukan refleksi kepada murid, bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan, sehingga saya akan menerima umpan balik dari rekan sejawat dan murid saya. Baik, berarti ada umpan balik gitu ya Bu ya, baik dari rekan sejawat dan murid. Luar biasa Ibu, dengan evaluasi dan refleksi, terus menerima umpan balik dalam pembelajaran. Nah sekarang Ibu, proses dan langkah awal apa yang akan Ibu rencanakan untuk persiapan ini Bu? Iya, baik Pak. Langkah awal sebagai persiapan, saya akan membuat terlebih dahulu rencana pembelajaran untuk menentukan media pembelajaran seperti audio visual dan meminta murid untuk membawa alat dan bahan, serta karena nanti adanya praktek oleh murid. Oh, ada prakteknya juga gitu ya Bu ya? Iya, baik. yang kinestetik praktek. Terus Ibu, rencananya kapan akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses tersebut Ibu? Insya Allah minggu depan Pak, saya harus mempersiapkan dan melakukan perbincangan dengan sejawat serta kepala sekolah saya Pak Dasyanto. Wow, sudah matang ya Bu ya ini persiapannya ya. Berarti Ibu telah merencanakan aksi nyata dengan persiapan, begitu juga adanya dukungan dari kepala sekolah serta rekan sejawat. Terus sambil mengubahkan gaya belajar murid untuk menentukan solusi terhadap kegalauan Ibu selama ini gitu ya, terkait dengan pembelajaran diferensiasi terutama di bagian proses gitu ya Bu ya. Iya Pak. Baik, luar biasa ini Bu. Nah ini Bu berikutnya, apa sih Bu yang dapat diambil kesimpulan dari kegiatan diskusi kali ini Bu? Iya, alhamdulillah Pak, saya merasa lebih terbuka dan tercerahkan mengenai apa yang harus saya lakukan. Kesimpulannya, saya sudah mendapatkan gambaran dan keyakinan
terkait solusi atau kegalauan yang saya hadapi, yaitu dengan melakukan persiapan terlebih dahulu, dengan membuat RPP, memilih media yang bervariasi, seperti audio, visual, dan praktek, agar kebutuhan murid dapat terpenuhi. Dan pembelajaran diferensiasi proses, saya akan melibatkan rekan saya. Dan sekarang saya lebih bersemangat dan ingin segera mencobanya. Terima kasih Pak Dasyanto. Dengan adanya obrolan santai ini, rasa galau saya terobati. Wow, alhamdulillah Ibu ya. Sudah nggak galau lagi ya Bu berarti ya? Ya, sudah enggak Iya. Pak. Alhamdulillah Bu Maya telah menemukan solusi dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam diri Ibu, yaitu melibatkan banyak orang ya Bu ya, dari rekan siswa, kepala sekolah dalam pembelajaran. Ibu juga menyiapkan LKPD dan sebagainya. Tetap semangat Bu, insya Allah lancar dalam pembelajaran, berdiferensi proses untuk minggu depannya. Begitu Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dasyanto. Nanti kita ngobrol lagi, nggih. Siap Ibu. Saya siap kok Bu. Ngobrol dengan Ibu kapanpun, asalkan pas waktu longgar silahkan aja, begitu Bu. Iya, mohon pamit dulu Pak Dasyanto. Terima kasih. Baik Ibu, nanti bisa dijadwal ulang ya Bu ya, kapan kita bisa ngobrol. Iya, saya pamit dulu Pak. Assalamualaikum Pak Dasyanto. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Maya. Assalamualaikum Pak Dasyanto. Waalaikumsalam. Iya Ibu. Luar biasa Pak Das. Tadi praktek coachingnya yang sudah dilakukan Pak Das itu, waduh, luar biasa. Ini sudah menunjukkan coachingnya yang hebat seperti itu Pak Das. Pak Dasyanto, kalau Bapak menilai performa Bapak sendiri dalam kompetensi tadi Pak, di antara angka 1 sampai 10 itu kira-kira yang Bapak berikan untuk performa Bapak tadi berapa Pak Das? Pertama terima kasih ya Bu ya atas apresiasi yang telah Ibu berikan setelah saya praktek coaching dengan Bu Maya tadi. Kalau saya menilai diri saya sendiri ya Bu ya, skala 1 sampai 10 kemungkinan sekarang masih di angka 8 nih Bu. Angka 8, berarti sudah bagus Pak. Apa yang membuat Bapak menilai demikian Pak? Nilai 8 itu kira-kira apa Pak? Tadi saya masih ada gugup gitu ya Bu ya kayaknya ya. Namun setelah ngobrol lama dengan Bu Maya, lama-lama kok enak begitu, jadi ngalir aja begitu loh Bu. Mungkin hanya di awal-awalnya saja ya Pak gugupnya itu, tapi Ibu. tadi setelah berjalan kayaknya tidak kelihatan gugupnya kok Pak Das. Panjenengan sudah kelihatan lancar sekali dalam melakukan praktek coaching itu tadi Pak Das. Iya Bu, tapi masih deg-degan gitu Bu tadi yang saya rasakan. Oh gitu, Pak Das, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak atas percakapan coaching yang Bapak lakukan dengan Bu Maya tadi? Sangat boleh Ibu. Mungkin nanti dapat membantu mengembangkan lagi Bu ke depannya. Baik, Pak Das, yang saya amati tadi, Bapak sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Nah, adapun kompetensi spesifik yang tadi di awal telah diobrolkan tadi Pak panjenengan dengan saya tadi. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi Pak? Apakah sudah sesuai dengan indikator yang tadi kita bicarakan di awal tadi Pak Das? Baik Ibu, tadi kan waktu coaching saya juga sempat membuat catatan kecil gitu ya Bu ya. Kalau menurut saya sih sudah sesuai dengan indikator Ibu yang saya harapkan. Karena tadi si coach sudah sempat menyampaikan mengapa galau, kemudian juga sudah berusaha untuk menemukan solusi serta rencana yang akan dilakukan ke depannya begitu Ibu. Oh gitu. Iya, terus si coach juga terbuka kok Bu ngomongnya dan mau menggali apa yang dimiliki begitu.
Baik, luar biasa. Tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Pak Das itu ternyata bisa menggali kompetensi Bu Maya yang membuat Bu Maya galau, tapi ternyata bisa menemukan solusinya seperti itu ya Pak Das. Ya, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Das? Iya Ibu, silakan. Ya, tadi saya mengamati Bapak dan mohon izin menyampaikannya. Pak Dasyanto tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide kunci terbalik atau dengan menanyakan apa permasalahannya, kemudian bagaimana permasalahan itu didapatkan solusinya oleh Koci sendiri, kemudian waktu aksi nyatanya kapan, siapa yang membantu Koci tadi, apa saja yang akan dipersiapkan, dan tindak lanjut serta komitmen itu sudah ditentukan sendiri oleh Koci. Nah, luar biasa Pak Das, Bapak sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang diharapkan loh Pak Das. Ini luar biasa sekali Pak Das. Bener Bu. Bagaimana Pak Dasyanto mendengar hasil pengamatan saya tadi Pak? Alhamdulillah, senang banget Bu mendengar kalau menurut Ibu sudah ada peningkatan gitu ya Bu ya dari segi kompetensi yang harus dikuasai. Ini di atas standar loh Pak panjenengan dalam praktek coaching ini tadi. Oke, terima kasih Bu. Terus dari ketiga kompetensi seorang coach Pak, kedepannya Bapak akan mengembangkan kompetensi apa lagi Pak Das? Ini Bu, saya masih belum puas ya Bu ya yang mengajukan pertanyaan berbobot. Nanti kedepannya saya ingin mengembangkan lagi Bu. Kemungkinan akan lebih eksploratif, lebih banyak pertanyaan saya berikan agar apa ya kompetensi atau potensi yang ada dalam diri coach itu menjadi lebih berkembang, begitu Bu. Oh gitu, Terus terkait dengan keinginan Pak Dasyanto untuk mengembangkan kompetensi tadi Pak, apa yang sudah terbayang yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performanya Pak Dasyanto dalam melakukan praktek coaching lagi Pak? Salah satunya ya sering-sering berlatih sih Bu, itu kan kayak kebiasaan gitu ya Bu ya. Kalau saya sering berlatih, kemungkinan besar ya akan meningkat Ibu. Kira-kira kapan Pak berlatihnya ini Pak? Kemudian dengan siapa? Mungkin Oke yang Bu, paling kan di dekat dengan Pak Das. Rekan-rekan banyak ya Bu ya. Saya coba lah nanti mendekati salah satu guru, kita coba praktek paling nggak 1 minggu sekali gitu Bu. Minta tolong nanti mungkin setelah ini hasil pengamatan Bapak terhadap Bu Maya tadi sebagai coach bisa dicatatkan di dalam form supervisi akademik ya Pak Das. Siap Ibu, siap ya. Nah, setelah kita berdiskusi kali ini Pak, bagaimana perasaan Pak Dasyanto setelah adanya supervisi ini tadi Pak? Kalau yang saya rasakan sih Bu, bisa tenang gitu ya Bu ya, terus senang, bahagia, karena saya yakin kompetensi coaching yang ada dalam diri saya ini, saya akan lebih bersemangat lagi untuk mempraktekkan coaching itu, terutama kalau mengembangkan teman sejawat. Luar biasa Pak, berarti dak-diduknya sudah tidak ada lagi ya Pak? Sudah hilang ya Pak? Lebih ringan daripada awal tadi Bu. Alhamdulillah, saya juga ikut senang Pak Das dengan perasaan yang dirasakan Pak Das tadi. Terima kasih Pak Dasyanto atas berbagi obrolannya dan diskusinya. Nanti lain kali kita bisa berdiskusi lagi Pak seperti ini. Tentunya dengan topik yang lebih bervariasi lagi, seperti itu Pak. Selalu semangat Pak Das, panjenengan orang hebat. Nah, terus tingkatkan kompetensi coaching Pak Dasyanto. Siap Ibu, terima kasih atas supportnya Bu Yanti. Sama-sama Pak Dasyanto, kita ketemu lagi ya Pak dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.